Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para pemirsa yang berbahagia, hadanillahu iyyakum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana pentingnya atau mendidik anak-anak kita sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dalam hadis dinyatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas kejadian yang asli. Artinya anak itu bahan yang baik sekali, bahan orang soleh. Tapi mengapa kadang-kadang anak kita tidak soleh? Rasul melanjutkan, sayang fa'abawahu yuhawidani. Sayang mengapa ibu bapaknya menjadikan Yahudi pada anaknya, menjadikan Nasrani pada anaknya, menjadikan Majusi pada anaknya. Artinya mengapa tidak dijadikan anak soleh? Di sini pentingnya lingkungan barangkali. Lingkungan pertama, milieu pertama yang paling dekat adalah kedua orang tua. Orang tua harus betul-betul memperhatikan anak kita. Tentu bukan hanya memberikan contoh, kita harus paling depan, paling terdahulu melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dalam hablum minallah, kebaikan dalam hablum minannas, sehingga otomatis anak kita ini akan meniru kita. Misalnya kita suka ke masjid, ya bawa anak kita. Insya Allah nanti sudah besar ingat, oh orang tua ke masjid. Kita bersilaturahim juga bawa anak kita. Itu pendidikan. Tentu tidak hanya masukkan pesantren, masukkan perguruan tinggi itu aja. Dari awalnya juga harus ditata demikian tertib. Tidak mungkin menjadi orang yang baik tanpa muqaddimah, pendahuluan yang baik. Pendahuluan yang baik itu tentu dari kedua orang tua. Dari mulai bagaimana bicaranya dengan sopan santun, dengan akhlakul karimah. Mungkin juga bagaimana memberikan makanannya, kekuatannya untuk anak kita. Diupayakan dengan sehalal-hal yang sebaik-baiknya. Tidak hanya asal makan aja. Bagaimana juga tata cara di rumah, kedisiplinan anak kita di rumah. Sehingga dari awal sudah ditata demikian tertib. Sehingga insya Allah kalau kedua orang tuanya sebagai milieu paling awal, milieu paling dekat kepada kedua anak, dimana kalau anaknya salah juga, kalau salah itu tentu orang tua, ibu bapaknya yang ditegur oleh Rasul. Tentu kalau baik juga, insya Allah ibu bapaknya yang punya penghormatan, terutama dari Allah ya, dari masyarakat. Karena ada peribahasa Sunda, anak meraku kuncungan. Anak merak kuncungan itu, jadi anak itu bagaimana kedua orang tuanya lah. Merak tidak usah minta kuncung, itu pasti kuncungan. Iya. Kucing juga tidak usah minta kumis, pasti kumisan. Nah, karena anak kucing kan, anak kambing pasti ada janggotnya kan, tidak usah minta janggot. Kalau anak orang soleh, insya Allah pasti soleh itu anaknya juga. Apalagi ditunjang dengan pendidikan, dengan segala macamnya. Oleh sebab itu, kalau ada yang pesantren, perguruan tinggi, sebetulnya pesantren itu tidak hanya ingin mencetak kiai ustaz, bukan, berusaha mencetak manusia-manusia yang soleh. Kalau sudah soleh, saya rasa enak. Jadi kiai soleh, jadi ustaz yang soleh, jadi pejabat yang soleh, haji soleh, orang kaya yang soleh, ojek yang soleh, termasuk tukang beca yang soleh, suami yang soleh, istri yang solihah. Jadi tidak mungkin solih-solih akan terjadi tanpa penggembelengan ilmu pengetahuan yang diajarkan di pesantren dan di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah tentang akhlakul karimah. Al-Quranul Karim juga pernah berfirman bahwa anak itu tidak hanya ditinjau dari sisi manfaatnya. Salah-salah mendidik anak juga bisa jadi musuh kita. Baik musuh di dunia, terutama nanti musuh di akhirat. Karena dalam hadis dinyatakan paling berat itu tuntutan dari keluarga nanti di akhirat. Tuntutan dari keluarga.
Mungkin nanti di akhirat akan dipertanyakan. Ada seorang anak tidak suka sholat, anak tidak soleh, mungkin dipanggil oleh Allah, mengapa kamu tidak sholat, mengapa kamu tidak soleh? Mungkin jawabnya nanti, karena oleh orang tua tidak pernah aku ditempatkan, dididik untuk menjadi orang soleh. Tidak pernah disuruh masuk madrasah, tidak pernah disuruh masuk pesantren. Mungkin akan terjadi nanti perdebatan akhirnya antara anak dan orang tua, dan akan menjadi malapetaka juga pada orang tua nanti, sebelum nanti jauh-jauh di akhirat. Mari kita dahulukan sekarang bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diprogram. Makanya ada istilah keluarga berencana, barangkali di planning untuk akan dijadikan apa anak kita, soleh atau tidak soleh, seolah-olah tanggung jawab kita sekalian, walaupun hakikatnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah dalam Al-Quranul Karim, orang tempo dulu, orang-orang ibadur rahman selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah aku, keluargaku, istriku menjadi qurratu a'yun, menjadi kegembiraan hati, menjadi kegembiraan hati keluarga, kegembiraan hati tetangga. Kemudian jadikanlah keluargaku menjadi imaman lil muttaqin. Saya mentafsirkan imam muttaqi itu orang yang paling baik di antara orang-orang yang baik. Jadi kalau bisa anak kita menjadi orang yang paling baik di antara orang-orang yang baik. Kalau orang baik, sedekah 10 juta pun masjid, bukan bangun masjid, bangun madrasah, pembangunan sarana-sarana agama. Anak kita harus mampu lebih dari itulah, mungkin 10 juta. Itu otomatis imamnya kan. Oh, yang 10 juta imam, yang 1 juta itu. Jadi saya katakan imam muttaqin ini adalah orang yang baik dari orang yang paling baik di antara orang-orang yang baik. Itu kalau bisa. Itu Al-Qur'an ada doanya. Makanya kita harus berdoa. Bacalah doa itu setiap saat dimanapun kita bersama orang tua. Itu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita bisa menyampaikan hal-hal yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.